Nah, sekarang lanjut pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah profesional yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya proses yang coba mengakses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seorang dituntut karena membobol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak memperbolehkan menentukan atau bahkan memantau pengguna kecuali pemerintah yang terlihat. Ini adalah video akses Amerika Jawaban ke switch. Ini skip saja. Pemeriksaan sintaks, konfigurasi dasar perangkat, akses manajemen aman sekitar. Ini lanjut, kita lanjut ke simpan konfigurasi. Nah, sebentar. Nah, ini mencakup file konfigurasi. Kini Anda dapat melakukan konfigurasi data set, termasuk kata sandi dan pesan banner. Topik ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi Anda. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu start config dan run config. Nah, perintah sound running private mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Ya, seperti ini contoh. Lanjut, mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika pengubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum tersimpan, Anda dapat memulihkan perangkat konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah pada per satu atau muat ulang perangkat menggunakan perintah mode X istimewa relate untuk memulihkan konfigurasi draft. Ini contoh video mengubah konfigurasi yang berjalan. Lanjut, menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau menggunakan kembali nanti. Nah, ini adalah langkahnya. Seperti ini gambarnya. Ini langkah kedua. Ini langkah ketiga. Langkah keempat. Nah, untuk mengembalikan file konfigurasi ke perangkat, nah, langkah satu ini, kedua ini. Nah, lanjut ke text texture, konfigurasi pengaturan start awal. Dalam aplikasi ini, Anda akan melakukan konfigurasi dasar. Anda akan mengamankan akses CLL dan berproses konsol menggunakan kata sandi text dalam teks biasa. Anda akan mempelajari cara mengonfigurasi pesan untuk penggunaan yang masuk ke suite. Spanduk ini juga digunakan untuk memungkinkan pengguna yang tidak berwenang bahwa teks akses hilang. Iya. Lanjut ke port dan alamat IP. Selamat, Anda telah melakukan konfigurasi perangkat dasar. Tentu saja, kemungkinan sebelum berakhir, jika Anda ingin perangkat Anda saling berkomunikasi, Anda harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki IP yang sesuai dengan berhubung dengan benar. Anda akan mempelajari tentang alamat IP, port perangkat, dan media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam topik ini. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menentukan satu sama lain dan membangun konfigurasi untuk ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh, perangkat ujung meliputi ini, yaitu ini komputer, jaringan, telepon, keamanan kamera, printer.
Nah, ini adalah contohnya. Contoh alamat. Nah, ini alamat IPv6. Selanjutnya antarmuka dan prod. Configure jaringan itu pada antarmuka perangkat menggunakan akhir. Antarmuka perangkat jaringan dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka phishing memiliki sertifikat standar yang mendefinisikan kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel, tembaga berpasangan terpilih, kabel start optik, kabel ganda atau kabel seperti yang digunakan kawan. Nih, lanjut saja. Lanjut ke konfigurasi pengalamatan IP. Konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Informasi alamat IP V4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan protokol konfigurasi host dinamis. Nah, untuk mengkonfigurasi alamat IP V4 secara manual pada host Windows, buka kontrol panel, new setting, center, set update setting, dan pilih update. Nah, selanjutnya kita buat ini seperti contohnya. Ini, terus ini, terus ini. Nah, sekarang konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP sebagai default untuk konfigurasi alamat IP otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan pertambahan yang harus dilakukan tanpanya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya pemeriksaan sintaks verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Anda dapat menampilkan pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dengan menggunakan perintah ipconfig pada convert. Output akan menampilkan alamat IP V4, subnet, mask, dan konfigur informasi gateway yang diterima pada server DHCP. Lanjut, konfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet MAC harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global interface V1. V1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka visual. Nah, selanjutnya, tetapkan alamat IP4 menggunakan perintah konfigurasi IP subnet mask. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi interface no shortcut. Lanjut, pemeriksa sintak mengkonfigurasi antarmuka virtual switch. Ini adalah gambarnya. Lanjut, implementasi konektivitas dasar. Dalam aktivitas ini, pertama-tama Anda akan melakukan konfigurasi dasar, kemudian Anda akan menerapkan konfigurasi dasar dengan mengonfigurasi alamat IP spesifik. Lanjut ke 2.8, verifikasi konektivitas. Nah, ini menyangkut beberapa, yaitu aktivitas video, uji tugas antarmuka. Pada topik sebelumnya, Anda menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalaman IP pada switch dan PC. Kemudian Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda. Karena
Apa gunanya mengonfigurasi perangkat jika Anda tidak memverifikasi bahwa konfigurasi berfungsi? Anda akan melanjutkan profesi ini dalam topik ini dengan menggunakan CLI. Anda akan memverifikasi antarmuka dan alamat switch dan router di jaringan Anda. Ini adalah contoh videonya. Lanjut ke aktivitas video. Ini adalah contoh video untuk uji koneksi ujung ke ujung ya. Ini ditonton sendiri. Kita lanjut saja ke 2.9, yaitu modul praktik dan kuis. Nah, apa saja itu? Di praktek paket tracer, konfigurasi dasar, switch, dan perangkat akhir. Sebagai teknis LAN yang baru direkrut, Anda diminta untuk mengajar jaringan untuk menentukan kemampuan Anda dalam mengkonfigurasi LAN kecil. Tugas Anda meliputi mengkonfigurasi pengaturan awal pada dua switch dengan menggunakan COS-IOS dan mengonfigurasi parameter alamat IP pada perangkat host untuk menyediakan koneksi menyeluruh. Nah, lanjutnya konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Kesempatan praktek ini Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut. Nah, bagian 1 menyampaikan topologi jaringan. Bagian 2 konfigurasi host PC. Bagian 3 konfigurasikan dan verifikasi parameter switch dasar. Anda dapat melatih keterampilan ini menggunakan praktekser atau peralatan lab jika tersedia. Nah, seperti ini. Ini yang mode fisik dan peralatan laboratorium. Lanjut ke apa yang saya pelajari dalam modul ini. Nah, yang saya pelajari, semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi OS. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI untuk menggunakan papan ketik untuk menjalankan program jaringan berbaris CLI. Menggunakan papan ketik untuk memasukkan teks dan perintah baris teks serta melihat output pada monitor sebagai fitur keamanan. Perangkat lunak COS memerintah menjadi dua mode perintah berikut. Mode EXEC, penggunaan mode EXEC istimewa. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi lainnya. Nah, setiap perintah IOS memiliki format atau sintak tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode sesuai. Sintak umum untuk sesuatu perintah adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Ada dua berkas sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, stop config dan run config. Berkas konfigurasi yang sedang berjalan dapat diubah jika belum disimpan. Berkas konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan dalam dokumen teks. Dengan cara sama seperti Anda menggunakan perintah untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC, Anda juga dapat menggunakan perintah untuk memverifikasi pengaturan antarmuka dan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Lanjut, quiz modul. Nah, alhamdulillah. Sekian dari saya, Maulana Yusuf Alwi. Ingin mengucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.